Om Om Swastiastu. Swastiastu. Rahajeng suri niki pada Cinta Juru Pandit Spiritual Channel. Hari ini bersama saya Wirahari dan Juru Pandit, kita akan coba membahas, sebenarnya bahasan ini sudah sempat kita singgung ya dulu, tetapi mungkin terlewat. Ada teman-teman yang baru mungkin menemukan channel ini dan ingin mendapatkan penjelasan yang lebih dari beberapa pertanyaan yang muncul di kolom komentar kemarin ya, yakni tentang tugu karang atau penunggun karang atau sedahan karang. Itu banyak sekali namanya. Bahkan di Beleleng itu sering juga dikatakan sebagai juru gede, juru nyoman ya. Itu sebanding dengan manusia. Nah, ini kita akan coba ulas, walaupun ini bukan sesuatu yang baru, tetapi untuk mengingatkan dan mempertegas kembali ada beberapa pertanyaan yang masih relevan untuk kita bahas bersama, ini tentang yang tadi penunggun karang ini kan. Nah, untuk gini kan sebagaimana tadi sudah dia sebutkan, ada beberapa nama yang diberikan untuk ini tugu atau pelinggih ini. Sebenarnya dari apa yang Juru Pandit dapat temukan di beberapa lontar, sebenarnya siapa sih nama yang tersurat dalam lontar tersebut untuk bangunan yang biasanya terletak di depan sebagai penjaga itu? Memang kalau secara literasi yang ada ataupun lontar-lontar yang menjelaskan tentang penunggu karang, ini banyak sekali. Ada yang menyebut yang melinggih di penunggu karang itu adalah perwujudan dari Durga. Makanya disebut Sang Hyang Cilik Manikmaya. Kemudian lontar lain juga ada menyebutkan bahwa yang melinggih di sedahan karang itu adalah Sang Keleraksa. Ada juga yang menyebutkan yang melinggih adalah namanya Bahurikso. Kok seperti Bahurikso sound slang bahasa Jawa. Kemudian Sang Amangkurat. Nah, banyak sekali versi-versi sesuai dengan lontar-lontar yang menjelaskan. Nah, mungkin acuan mana yang mau kita pakai? Nah, ini masih menjadi pertanyaan sampai sekarang. Karena jika masing-masing berpegang pada lontar yang berbeda, tentu akan penyebutannya berbeda ya. Tiang tidak bukan tidak percaya dengan apa yang dijelaskan di dalam lontar, karena kita tetap harus mengacu kepada literasi yang ada. Nah, ini sebagai acuan. Tetapi kalau tiang pribadi sebagai praktisi harus mendalami lebih jauh nih. Benah sing isi lontari memausang sekali sapunika gitu. Makanya niki yang perlu dipelajari sebetulnya. Kalau kita memang hanya mengacu pada atas dasar lontar, kalau itu dipercaya, itu aja kita gunakan. Tapi kalau tiang enggak, sedikit berbeda gitu. Nah, mungkin kalau tiang analogikan seperti niki. Nah, karena tugu sedahan karang ini kan ibaratnya seperti penjaga, satpam. Karena ya dari segi letaknya juga. Dari segi letak, kemudian dari segi fungsi dan gunanya. Mungkin tiang analogikan seperti ini, satpam. Satpam. Mungkin kalau di perkantoran, di bank-bank, ataupun di mana kan ada satpam atau penunggu atau penjaganya begitu. Nah, kalau sebutan secara umum kan satpam. Jadi Pak Satpam, kalau kita tidak bisa memanggil namanya secara detail kan kita hanya memanggil Pak Satpam. Tetapi kalau kita amati lebih jauh, di setiap satpam ini kan ada emblemnya yang di kanan. Ini kan ada name tag-nya. Nah, name tag-nya. Kan ada nama pribadinya nih kan. Dan itu bisa berbeda-beda. Gitu. Nah, kalau kita bisa memanggil
nama secara nama Spesifik, pribadinya ya, ya. kan lebih sopan. Iya. Jadi Lebih orang-orang terlihat, yang kita lebih akrab, panggil ya. pun lebih akrab, Iya. lebih senang gitu kan. Hmm. Nah, itu Tiang bisa analogikan seperti itu. Gitu. Nah, begitu juga di dalam Pelinggih Penunggu Karang. Memang dari berbagai literasi yang ada, kan ada menyebutkan seperti yang tadi Tiang sebutkan itu kan. Banyak sekali versi yang menyebutkan, tetapi setiap penunggu karang di setiap rumah itu memiliki biseka yang berbeda. Itu. Nah, niki perlu makanya di setiap urusan melaspas, di urusan melaspas kan benten istilah harus hiasain sekian hari. Nah, tujuannya untuk miasin niki dah untuk mengetahui setelah melaspas niki sudah dilinggihin, sudah melinggih tapi belum, dan siapa yang melinggih di sana kan. Di saat miasi itulah kita perlu merenung. Jadi ngai po sapa mampu bertunggu sini sapa gitu. Kita analoginya. Makanya kalau kita maturan misalkan menyebut penunggu karang, Ide Betari yang melinggih, kalau secara umum kan kita manggil Ratu Betari Sedang Karang. Nah, kan itu. Itu secara umum. Kalau di Beleleng niki kan lebih lumrah menyebutnya kadang lumrah kan jero gede, jero nyoma. Mungkin sudah jarang. Lebih umum menyebutnya Ratu Betari Sedang Karang. Nah, inilah sedahan karang kita. Yang menjaga istilahnya yang nyelemputi hang di pekarangan kita itu kita. Makanya sapunya putih selem kebanyakan. Nah, itu. Nah, kalau ingin mengetahui jadi secara dalam siapa yang melinggih, nanti kembali ke kita masing-masing. Itu. Kalau ingin tahu sani melinggih di sedahan karang kita masing-masing, ya memang kita harus sendiri yang mengetahui. Itu. Kalau secara umum sedang karang, ya sedang karang. Tapi namanya sedang karang yang melinggih ke siris gitu. Itu yang perlu kita ketahui. Ya, saya kira ini cukup logis sekali, masuk akal dalam artian ketika dianalogikan sebagai sedang karang itu sebagai satpam lah. Satpam itu kan sebuah nama profesi, sebuah pekerjaan ya. Boleh saja seperti tadi Jero Pandit menyinggung, boleh saja menamakan kalau kita menyapa seorang, halo Pak Satpam. Kan boleh, direspon juga kan, boleh. Tetapi lebih elok lagi jika kita mengetahui nama aslinya, namanya. Jadi terkesan lebih akrab saja, lebih akrab. Nah, itu juga tadi dikatakan di Bali kan tadi ada jurus dan karang, ada tugu karang. Kan biasanya kalau orang tua yang dalam tanda kutip secara umum mengajarkan kepada anak-anaknya kalau maturan itu kan begitu, Ratu Sani Melinggih Riki atau Ratu Sedang Karang gitu kan. Tapi kita tidak terlalu spesifikasi mengetahui. Tadi disinggung oleh Jero Pandit, kalau memang kita ingin mengetahui, misalkan kita majikan yang ingin memperkerjakan satpam atau penjaga, kan otomatis kita harus lebih mengenal siapa yang kita ajak bekerja sama kan. Caranya memang itu kan ada kiat atau trik-trik khusus yang dari pengalaman Jero Pandit sendiri ketika sudah ngelinggih yang sedang karang ini, apa yang dilakukan sampai kita menemukan atau bisa kenal secara gaib atau tanda kutip itu dengan penjaganya. Kalau bagi yang awam, ibaratnya kita ajak komunikasi. Istilahnya blog-blogang caranya. Nah, Ratu Betari Sedang Karang sires paraban jerone. Tiang letak panguning, tiang letak kalau tiang membakti, maturan, tiang panguning paraban jerone. Nih keren uningan tiap hari nih ke. Setiap hari, tiap malam sebelum tidur. Nanti kan kalau memang kita peka, lambat laun pasti akan diberikan jawaban. Pasti itu. Dan mungkin tiap hari kita minta ajak kenalan dan diperkenalkan dirinya ya. Makanya kita sebagai tuan rumah, nah kita semestinya harus mengetahui nama beliau sebagai penjaga skala kan harus tahu. Masa kita tuan rumah sendiri tidak tahu nama penunggu karang? Harus tahu.
Jadi sebelum tidur nyet dupe rike aja pun ngomong. Itu sedang karang sire saya para banjerol saling melingkiri gitu. Gitu. Tapi kalau punya jenananya pakai. Iya. Nah, kembali kepada fungsi atau tujuan didirikannya Tugu Karang itu kan memang dia untuk sebagai penjaga, kan? Untuk menjaga ini. Yang jadi ini apa namanya? Ada case atau kasus-kasus tertentu ketika mereka awalnya yakin bahwasanya saya menempatkan pelinggih penunggun karang berarti sudah ada yang menjaga rumah saya. Tapi adik kena serangan misalkan. Adik sakit. Disalahkanlah penunggun karang. Kayaknya nu ada nunggusin apa sih kok bisa lolos masuk itu. Dalam kasus itu seperti makin itu. Kan tergantung dari seberapa besar eling kita. Kira-kira ingat sih jaragane kayak gitu. Ini ke yang pertama. Makanya disebut penunggu karang atau sedang karang ini kan sani nyelemput yang ngemitin karang yang selalu ada nih penunggu karang nih dah. Jadi garda terdepan sebelum garda masuk terdepan nih. Jadi sekali beliau yang mengetahui apa yang terjadi. Tapi nike kuncinya kalau kita pun ingat dengan titik bahasa Indonesia. Titik. Jadi napi kesenangannya, napi pengaturan, tekuli DJ raga nike patut enggak kapan lah. Ingat setidaknya menyapa ya. Menyapa. Ada penjaga yang tinggal di sana. Makanya ini raga eling ingat raganya pasti ingat. Nah, nike yang pertama. Yang kedua, energi masing-masing di setiap penunggu karang itu beda. Maksudnya gimana ini? Beda kekuatannya. Makanya ada penunggu karang yang saponnya selemputih, ada yang poleng. Poleng yang 3 warna nih. Keadaan itu. Yang membedakan, nah niki makanya benten istilah yen ritat kali raga melas pas pasti mendem akah pedagingan. Akah pedagingan niki yang paling utama, makanya medan daging itu kan utama. Isi nih, isi yang utama. Nah, itu yang tidak boleh kita membuat sembarangan. Makanya isi daripada akah daging ini kapan cedatu, ini isinya untangnya nih. Kalau niki sembarangan kita buat, jadi kualitas sedang karang niki yang masuk pun akan levelnya sesuai dengan isi daging. Tidak begitu kuat ya seperti. Nah niki ampun sembarangan. Jadi daya mages niki daya tariknya niki ten kuat. Jadi yang masuk pun akan sesuai dengan kekuatan. Nah niki yang penting. Nah banyak niki yang genen mengabaikan niki akah pedagingan niki penting sekali. Yang sudah banyak membuktikan akah panca datu niki harus asli mas asli angin. Walaupun cenik terus merah selaka tembaga perak ini harus asli semuanya. Nah, semakin asli kekuatannya kan gitu ya. Materi adalah pemadatan dari energi. Jadi ketika materinya itu murni, otomatis energi yang masuk ke dalamnya juga semakin kuat. Nah, sani melingkar yang sedang karang ini kan atas sesuai perintah Betara Guru. Oh ini gininya energinya besar, jadi ditentukanlah. Oh ini yang pantas melingkar. Oh iya. Tidak mungkin gelas yang ukuran besar bersih yang ecek-ecek masuk. Ya, nike lah. Makanya nike yang membuat sedang karang nike sakti atau tidak sakti nike yang membuat panca datunya nike. Ditopang lagi dengan keyakinan. Nike yang tidak banyak orang pahami. Kira-kira besubuh ngelingkar sedang karang nu sih ngedang apa namanya sekancan ilmu hitam ini mau kena ngemargi yang aji woge kita masuk niki yang tidak dipahami. Niki harus jangan sembarangan membuat kadangnya. Kan ada juga model seperti ini. Ini keluhan dari masyarakat biasanya kan. Ada yang mengatakan bahwasanya ketika kita tidak begitu care, tidak peduli, artinya hanya seperti kita misalkan majikan mempekerjakan tetapi tidak memenuhi
kewajiban kita sebagai ini. Jadi tetap penjaganya di sana, tetapi justru dia tidak melakukan tugas dengan sesuai dengan SOP ya. Masuk ya bang, dia masuk ini negatif. Karena saya sudah tidak diperdulikan, tidak dihargai, mungkin begitu. Okay. Makanya kita harus menghargai, harus uning, napi pengaturan, napi yang disukai, napi yang pesannya patut kira-kira orang dari sedang karang harus. Masa istilahnya kita punya penjaga, masa punya menjaga kan? Menjaga. Lemah petang. Tidak ada penghargaan ya. Makanya yang tiang selalu mengucapkan terima kasih di sedang karang. Lalu dari sedang karang tiang matur suksema, ragane sampun ngerakse tiang sekeluarga seraine sewengi. Iya. Jadi setiap pagi dan malam beliau yang menjaga. Turin tiap pagi kopi wedang pahit. Benar. Tiap rainan kajeng kliwon, punamu tilem, tepat gong minimal. Dan pengaturannya. Nah niki yang bisa membuat jadi penunggu dari sedang karang niki kena. Dan juga meningkatkan vibrasinya karena keyakinan kita. Gitu. Ya walaupun terkesan mungkin dalam pandangan beberapa keyakinan lain itu tampak seperti memanusiakan sesuatu yang bersifat spirit, tetapi faktanya kan demikian. Refleksi apa yang ada di sekali, refleksinya juga ada di ini sekali. Dan letak posisi sedang karang nike, karena ibaratnya beliau adalah penjaga. Jadi yang namanya penjaga atau kita analogikan sebagai sapam, pasti sapam nike pasti di garda terdepan, di pintu masuk posisinya. Nah kalau kita di beleleng nike kan kebanyakan kita lihat posisi sedang karang pasti di depan, mengarah ke pintu masuk. Makanya disebut juga beliau pertengahan, artinya posisinya di kanan. Tangan. Oh iya benar. Dan posisinya di teben. Oh yang ini istilah apa namanya? Saya lebih cocok dengan istilah itu pertengahan. Tepatnya selalu harus di kanan dari pintu kita keluar ya. Karena saya dapat baca juga dari lontar apa itu saya lupa, menyebutkan bahwasanya letak penunggun karang itu harusnya ada di barat laut. Tetapi seperti sekarang kita tahu bahwasanya ketika kita hidup berhimpit-himpitan di BTN itu kan letak rumah ada ngandang anjo melihat mayu kan susah gitu. Yang jelas sedang karang nike tepatnya ada di pintu masuk nike yang paling sebelah kanan. Sebelah kanan, makanya jadi kalau kita berpacukan pada sebelah kanan, mau menghadap kemanapun rumah kita tetap aja di kanan. Makanya istilahnya yang nenak tetua dumun menikahin pasti pertengahan orang, jadi pertengahan. Karena ada di sebelah kanan. Dan pertengahan. Terus sedang karang, jadi pertengahan itu lumrah. Dan itu juga sangat menarik dalam artian ketika tadi Jero Pandit menyinggung bahwasanya di Bali sendiri ada beberapa lontar yang memang membahas hal ini dan menamainya juga beragam kan. Jadi artinya kalau misalkan zaman dulu kan tidak ada buku, jadi apa-apa kan dituliskan di lontar. Setiap orang yang memiliki kewaskitaan dapat dapat insight lalu menuliskannya antara satu dengan yang lain kan bisa jadi berbeda. Walaupun tetapi maknanya kan tujuannya sama. Yang dimaksud adalah penjaga sedang karang itu. Nama spesifiknya ya tadi Jero Pandit ini ada siapa Durga dikatakan perwujudan dari Durga. Makanya ada yang menyebutkan Durga Manik Maya atau Sang Hyang Cilik Manik Maya. Ada Sang Hyang Cilik Maya, ada Kali Raksa. Kalau kita pahami dari literasi tersebut kan beda-beda. Artinya yang menemukan pun orangnya beda-beda. Tadi berapa disebut ada yang bahasa banyak Jawa sekali itu apa? Banyak sekali. Nah, yang lumrah mungkin menyebutnya Kali Raksa. Nah, makanya digambarkan seperti Bathara Kala membawa pedang, menggigit, mentaring. Tidak selalu seperti itu. Tapi karena yang menemukan mendapatkan insight bayangan seperti itu dibuatlah demikian. Dan boleh ada juga yang menyebutkan bahwa sedahan karang, seni melihring sedahan karang adalah bagian dari catrasana. Nah, dari makanya juga disebut ada yang memanggil Iketut Jelawung. Nama lain dari kandang Jelawung. Terus Ketut Petung, nah itu dipanggil
Karena dia meyakini bahwa yang berstana di sana adalah Catrasana. Catrasananya. Boleh-boleh saja. Boleh saja, tidak ada yang salah. Iya, iya. Nah, kembali literasi mana yang kita pakai. Benar, benar. Tapi Tetap- jika kita memiliki seperti tadi berkesempatan untuk bisa kontak langsung dengan dirinya dengan pemahaman yang kita, itu juga baik sekali kan, kita bisa secara personal lah, secara lebih pribadi kita mengetahui. Ya, saya kira Nike pantas menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk kita semua. Jika ingin lebih mengetahui, mungkin kita akan coba untuk melakukannya. Dari teman-teman juga seperti tadi disuggest oleh Jero Pandit, mungkin bisa membuat kita lebih memahami dengan siapa kita bekerja sama. Jadi ini apa yang kita public bagan, kita diskusikan pada sore hari ini untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar Jero Pandit Spiritual Channel tentunya. Dan jika ini belum begitu sempurna atau belum klik dalam yang ingin teman-teman dapatkan, mudah-mudahan nanti ada juga yang menambahi atau ada pancingan untuk kita bisa belajar kembali. Jadi kita di sini sama-sama belajar untuk lebih mengenali terutama apa yang sudah kita yakini selama ini dalam agama Hindu. Saya kira Nika aja. Jadi terima kasih, tetap stay tune di channel Jero Pandit Spiritual. Silakan nanti untuk kita berbagi, tulis-tulis di kolom komentar, ada pertanyaan atau ada beberapa hal yang perlu ditambahi, silakan jangan ragu untuk meninggalkan jejak di kolom komentar. Demikian, Jero, mari kita akhiri perbincangan pada sore hari ini. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Om Anubadrah Kertapuyantu Wiswata. Om Santi 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 Om.